saya bacakan sedikit profil beliau yang saat ini hadir bersama kita, Ibu Sinta SPJ SMA, lebih dikenal dengan sebutan Bunda Cinta gitu ya. Beliau beralamat di Kuanta Regensi, Jalan Cikikan, Unggul Harjo, Yogyakarta. Kemudian kalau melihat fotonya itu sepertinya masih mahasiswa nih Bapak Ibu. Saya pertama lihat fotonya itu masih mahasiswa. Tapi beliau sudah berputra dua remaja dan itu ya. Yang pertama sudah kuliah ya punya. Kemudian yang kedua masih SMA. Jadi seperti kita ya merasakan punya anak remaja. Kemudian beliau menyelesaikan S1 di pendidikan sains di UND, kemudian S2-nya sains di ITB, ambil jurusan ITB. Kemudian prapaskah Fakultas Psikologi UGM. Bun, ini dari saya ini ke psikologi ya, depannya dari eksak ke eksak. Kemudian S2 Magister Sains Psikologi, jurusan Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau ini sudah pendidikannya luar biasa. Kemudian sekarang sedang menempuh program S3 Psikologi, Masya Allah hebat sekali ini sampai S3. Dan yang luar biasa adalah bisa menggok semula pendidikan saya menggok psikologi yang punya ini kemampuan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan untuk saat ini beliau sebagai dosen psikologi di beberapa perguruan tinggi dan biasa menjadi konsultan dan narasumber di berbagai instansi perusahaan. Kemudian beliau juga merupakan owner dan direktur di Bunda Cinta Psikologi Center Yogyakarta. Dan masih banyak lagi pengalaman beliau yang tentunya tidak kita ragukan lagi kemampuan beliau di bidang parenting. Nanti Bapak Ibu untuk minta waktu tidak perlu berlama-lama, kita dengarkan paparan dari Bunda Cinta. Waktu dan tempat kami persilakan Bu. Terima kasih. Waktu nuwun. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini saya tidak akan bicara hal yang berat-berat. Kita ngobrol yang ringan-ringan saja, tidak usah yang berat-berat. Karena saya lihat nampaknya hidup Bapak Ibu sudah berat. Kasihan kalau diajak ngobrol yang berat-berat. Oke, terima kasih. Kita mulai. Bapak Ibu pimpinan Yayasan Diponegoro, Bapak Ibu pimpinan sekolah termasuk SMP di Diponegoro, dan yang menjadi tamu-tamu kehormatan kita pagi hari ini adalah orang tua, ayah bunda, keluarga besar SMP Diponegoro yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadirannya kepada Sang Khalik, Sang Pemilik hidup, Sang Pemilik rezeki. Hari ini kita mendapat kesempatan luar biasa untuk bisa bersama-sama bertemu di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya hari ini bisa mendapat kesempatan untuk hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Tugas saya hari ini adalah untuk membawakan materi parenting. Apa itu parenting? Parenting berasal dari kata parents. Parents artinya adalah orang tua.
Jadi pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar bersama-sama saya bagaimana menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita semua. Salam kenal dari saya. Bagi yang sudah pernah bertemu saya, semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Bagi yang belum pernah bertemu saya, salam kenal dari saya. Nama saya singkat saja, nama saya Sinta. Hanya satu kata, S-H-I-N-T-A. Bisa dipanggil Mbak Sinta atau Bu Sinta. Tetapi sekitar 14 tahun belakangan terakhir ini, saya banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Cinta. Awalnya hanya plesetan dari nama saya, Sinta, jadi cinta biar gampang diingat. Tapi sebenarnya tujuan lainnya yang ingin saya bawa dengan memakai nama Bunda Cinta adalah saya ingin siapapun yang bertemu dengan saya akan saling tertransfer energi cinta. Pagi hari ini saya akan berbagi cinta untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Boleh saya dengan tepuk tangan? Yes. Cinta itu adalah modal utama kita dalam menjalani kehidupan. Cinta adalah modal utama kita sebagai seorang muslim, muslimah, sebagai seorang suami, seorang istri harus penuh dengan cinta. Cinta juga modal utama kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Pertanyaan saya adalah, saya mau mendekat ke ibu. Pertanyaan saya adalah, ibu-ibu di sini cinta sama putra putrinya semuanya? Maaf ya Pak ya, saya nanyanya ke ibu dulu ya. Ibu-ibu di sini cinta semuanya sama putra putrinya? Pertanyaan berikutnya adalah, adakah di antara ibu-ibu di sini yang putra putrinya sekolah di sini yang dalam 1 bulan ini sama sekali belum marah sama anaknya? Oh ya nggak bisa lah, nggak ada. Oh ya marah, nggak bisa marah kalau anaknya di boarding kan, gitu lah. Padahal 1 menit yang lalu saya baru saja bertanya, ibu-ibu cinta sama anaknya? Cinta. Ibu-ibu ada yang 1 bulan ini belum marah sama anaknya? Katanya ibu-ibu sering ikut pengajian. Tapi kan marahnya penuh cinta loh. Ya, ibu-ibu alasan aja ya. Gimana kalau pertanyaannya saya balik? Apa yang akan terjadi kalau suatu hari nanti saya ada waktu luang, saya mampir ke sini lagi, saya akan masuk ke kelasnya putra-putri Bapak Ibu. Saya akan bertemu dengan anak-anak. Halo anak-anak semuanya, salam kenal, saya Bunda Cinta. Anak-anak minta tolong jawab pertanyaan Bunda Cinta ya nak ya. Tolong sebutkan 1 kata saja yang kalian paling langsung teringat kalau Bunda Cinta bertanya, kalau di rumah gimana sih sifat ibu? Kira-kira anak-anak kita nanti akan jawab apa Pak? Ibuku. Bapak yang bilang ya, bukan saya. Ibuku. Ibuku galak. Ibuku cerewet. Kenapa ibu-ibu tidak bisa membayangkan kalau saya ketemu anak-anak, mereka nanti akan menjawab, ibuku hebat. Ibuku orang paling sabar sedunia. Oke. Bagaimana mungkin anak yang dulu 9 bulan kita kandung, bertaruh nyawa kita di meja persalinan, siang malam kita mengurusnya. Ketika sekarang mereka beranjak SMP remaja, bisa-bisanya mereka mengatakan bahwa kita adalah makhluk paling galak sedunia. Jadi sebenarnya ketika pagi hari ini kita tertawa-tawa, kemungkinan besar kita sedang menertawakan. Tarik nafasnya yang panjang, kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Seandainya suatu hari nanti Bunda Cinta ketemu anak saya, alangkah luar biasanya yang mulia, kata ibu-ibu. Kalau anak saya nanti menjawab, ibuku hebat, ayahku luar biasa, ibuku paling sabar sedunia. Wah, itu senang banget gitu ya. Makanya hari ini kita sama-sama belajar. Harapannya kalau habis ketemu Bunda Cinta di acara parenting, biasanya pulang dari sini nanti tuh ibu-ibu tuh jadi baik sama anaknya. Walaupun cuma bertahan 2 hari aja, besoknya udah galak lagi. Saya minta tolong pulang dari sini nanti Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, berani minta maaf sama putra putrinya. Ibu minta maaf ya nak ya, kalau selama ini ibu banyak marah-marah. Ibu janji gak akan marah-marah lagi. Wah, anaknya seneng banget. Alhamdulillah ibu baru kesambet opor. Lalu pesan saya, jangan lupa tolong sampaikan pada anak-anak. Le, ibu minta tolong ya, kalau suatu hari nanti di sekolahmu datang tamu yang namanya Bunda Cinta, lalu dia bertanya bagaimana ibumu, ayahmu di rumah, tolong jawabnya yang baik-baik ya nak ya, jangan bikin malu nama keluarga. Jadi kalau suatu hari saya ketemu anak-anak, saya bertanya bagaimana ayah ibumu di rumah, masih ada yang menjawab ibumu galak, ayahku suka marah-marah, itu saya pastikan ayah bundanya tidak hadir pagi hari ini. Yang hadir hari ini insya Allah nanti semua putra putrinya akan menjawab, ibuku hebat, ayahku luar biasa. Boleh tepuk tangan yang buat kita. Nah, Bapak Ibu, untuk jadi ibu yang hebat, ayah yang luar biasa, itu dibutuhkan yang namanya belajar. Ternyata belajar menjadi orang tua itu adalah pelajaran seumur hidup. Karena dulu tidak ada sekolahnya. Jangan Bu ya, waktu kita mau menikah, tidak pernah di antara kita itu ikut sekolah atau kursus pelatihan yang judulnya bagaimana menjadi ibu yang sabar, bagaimana menjadi ayah yang bijaksana. Dulu gak ada sekolahnya, ya kan? Ketika bertemu dengan pasangan, mungkin dulu yang kita bicarakan itu seputar begini, Mas, nanti kita acaranya tanggal berapa ya? Kita resepsinya di gedung apa? Mau pesan souvenir apa? Cateringnya nanti berapa porsi? Dan lain sebagainya. Hampir tidak ada pasangan itu yang membahas dengan calon pasangannya, Mas, nanti kurikulum apa yang kita pakai ya buat anak kita? Boro-boro ngomongin dulu, ngomongin cicilan buat bayar catering aja masih pusing ya dulu ya. Akhirnya lalu yang terjadi adalah ketika misalnya bulan Maret kita menikah, bulan April positif hamil, 9 bulan kemudian punya anak, banyak lalu di antara kita yang kaget. Kakak, loh anakku kok kayak gini? Padahal dia kan orangnya gitu. Ini bisa diturunannya bapaknya gitu. Padahal bapaknya juga bilang gitu. Aku kayak biar juara ya, aku kayak pintar biar nanya kalau tua. Ini bisa diturunannya bokehnya. Nah, itu tidak boleh terjadi pada keluarga kita, terutama pada keluarga muslimah ini. Bagaimana kita tahu bahwa tugas tanggung jawab mendidik anak-anak kita itu adalah tugas tanggung jawab kita bersama, berdua, suami istri. Kalau ada di antara kita yang mohon maaf mungkin ternyata gagal sebagai suami atau gagal sebagai istri, menurut saya ya silakan, itu keputusan bapak dan ibu misalnya untuk berpisah. Tapi jangan ditambah dengan kegagalan berikutnya, gagal menjadi orang tua. Yuk sama-sama bapak ibu ya, kita karena terlambat ya belajarnya baru sekarang, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bahwa menjadi orang tua itu pelajarannya banyak, materinya macam-macam, ujiannya setiap hari, dan semua ujiannya sifatnya dadakan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Lulusnya kapan? Lulusnya nanti kalau nyawa ini terpisah dari raga kita. Jadi selama kita ini masih hidup, maka ujian tentang pengasuhan anak-anak kita itu akan kita hadapi setiap hari.
Makanya kita perlu belajar. Bukan hanya Bapak Ibu yang sedang belajar, saya juga masih belajar menghadapi anak-anak usia remaja zaman sekarang ini. Memang Masya Allah luar biasa itu ya. Kalau kata pembawa acara tadi, ini kelihatannya masih mahasiswa. Ya benar, saya masih mahasiswa S3. Anak saya dua, yang pertama perempuan sudah kuliah semester 5, yang kedua laki-laki masih SMA kelas 3. Punya anak-anak remaja zaman now itu benar-benar mengasah kesabaran kita luar biasa. Gimana Bu punya anak SMP, perasaannya? Ibu yang di depan malah geleng-geleng. Lo kok geleng-geleng dong? Adakah di antara ibu-ibu yang setiap hari berkata demikian? Ya Allah, jajan ini anaknya sombong. Gak anaknya sombong, malah tanya anaknya dia sendiri. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Tarik nafas yang panjang. Bismillah kita niatnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan sesuatu dari pertemuan kita pagi hari ini. Boleh sekali lagi saya beri tepuk tangan semangat. Ibu-ibu yang tertutup tiang dengan saya, boleh bilang di sini bunyi masih ada nih, supaya depannya diisi. Yuk, ke ibu-ibu yang di belakang sana itu kan boleh di sini. Yuk, panitia di sini semua yuk, di depan biar bagus diisi. Nah, kelihatan kok lebih gampang nyuruh anak-anak daripada ibu-ibu. Yuk, saya yuk ikut kegiatan seperti biasanya. Saya kalau seminar di hotel orang pada bayar, rebutan duduk di depan, ini nggak bayar. Kalau ibu-ibu bayar panitianya ke saya. Oke, kunci utamanya adalah Bapak Ibu ya, kita pahami bersama bahwa bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu itu adalah sebuah karunia, tapi bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang keren dan luar biasa itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya ada di tangan kita semua. Bahwa punya anak itu memang pusing, yes, pusing. Tapi ternyata pusingnya kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pusingnya kita seandainya sampai hari ini Allah belum mengizinkan kita untuk punya anak. Jadi sebenarnya pusingnya menghadapi anak remaja itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pusingnya kita menanti-nanti hadirnya mereka. Saya bisa berkata demikian karena saya sesungguhnya pernah mengalami masalah yang sama. Bertahun-tahun saya dan suami sudah menikah, tapi tidak kunjung diberikan momongan. Itu rasanya nyesek banget. Percuma sekolah tinggi, karir bagus, tapi kalau belum punya anak itu rasanya di sini tuh ada yang kurang. Sehingga suatu hari suami saya berkata, mulai sekarang gak usah lagi ikut acara-acara arisan keluarga besar, sawalan, atau sampai reuni sekolah, reuni kampus, gak usah ikut. Kenapa? Karena pulang dari acara seperti itu nanti bisanya cuma nangis. Karena kita kalau bertemu dengan orang acara-acara begitu, tidak ada yang bertanya, Mbak Sinta sekarang motornya berapa? Tidak ada yang tanya. Tapi orang pada tanya, sekarang anaknya berapa? Masih mending kalau cuma ditanya anaknya berapa. Biasanya kalau netizen itu lebih kejam ya. Misalnya dulu menyambang dengan orang bertanya, dulu kita nikahnya barengan kan? Anakku udah 2 loh, Mbak Sinta kok belum punya? Kok nggak bisa ya? Nggak tahu caranya. Wah itu tuh nyesek banget. Akhirnya saya keluar dari semua pekerjaan saya, kesibukan saya karena kesalahan saya terlalu sibuk, kuliah pagi, penelitian dan lain sebagainya. Dan suami saya dengan saya itu polanya LDR, kami pisah kota. Saya di Jogja, suami saya di Surabaya. Jadi percuma saya tiap bulan ke dokter kandungan bayar mahal, tapi tidak kunjung hamil karena ketika saat masa subur tiba, suami tidak ada di sisi. Karena suami saya kerjanya, kok nggak ikut aja, nggak bisa. Suami saya kerjanya di tengah laut, di pengeboran minyak lepas pantai di Pertamina, di tengah laut Jawa sana. Jadi ketika masa subur tiba, saya hanya menelpon, Mas tahu nggak? Aku ini lagi subur. Kata suami saya, Jokongko. Katakan pada aku adakah sebuah pipa yang bisa menyambungkan antara Jakarta dan Jogja. Itu jadi bertahun-tahun kami berusaha untuk bisa punya anak. Akhirnya tidak suatu hari Allah berkenan memberi saya hamil, itu senangnya luar biasa. Alhamdulillah lahirlah anak perempuan. Lagi asik menyusui.
tiba-tiba hamil lagi. Alhamdulillah, lahirlah anak laki-laki. Apa yang terjadi? Anak perempuan dan laki-laki yang jaraknya hanya berdekatan hanya 2 tahun di rumah, lalu ramai, kejar-kejaran, ribut, berantem, berantakan, gitu kan Bu ya? Yes, pusing menghadapi anak-anak seperti itu. Tapi pusingnya ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan pusingnya saya belasan tahun yang lalu ketika menunggu hadirnya mereka. Jadi yang sudah punya putra dan putri apapun keadaannya, mari kita syukuri luar biasa. Mereka adalah karunia terindah dalam hidup kita. Tepuk tangan buat mereka. Mohon maaf Bu, bisakah menyalakan kipas? Panas ya, bukan cuma suhu ruangan yang panas ya, suhu politik juga panas. Oh mati ya, kalau ada kipas kecil mungkin di sini. Kalau ada panas ternyata di depan sudah panas. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi syaratnya kalau ingin punya anak-anak yang baik, maka syarat utamanya adalah bapak ibunya dulu yang harus baik. Kalau ingin punya anak yang hebat, bapak ibunya dulu yang harus hebat. Hebat itu bukan dalam artian harus gelarnya panjang, jabatannya tinggi, warisannya banyak, bukan. Tapi orang tua yang hebat adalah orang tua yang mau belajar, memahami bagaimana karakter putra putrinya. Itu orang tua yang hebat. Kalau ingin punya anak-anak yang soleh-solehah, maka bapak ibunya dulu yang harus soleh-soleh. Bapak-bapak yang kepingin punya anak laki-laki yang nanti ketika remaja tidak doyan merokok, ya bapaknya dulu harus contohkan tidak doyan merokok. Ini kelihatannya macam dia, tapi ini memang kenyataannya begitu. Ibu-ibu yang kepingin punya anak perempuan nanti tertib menutup aurat dengan benar, ibunya harus contohkan dulu bahwa ibunya pakai jilbab dengan benar, bukan pakai jilbab yang asal-asalan. Yang kalau nyambut di teras boleh nggak pakai jilbab, yang kalau belanja sama tukang sayur di depan yang laki-laki boleh nggak pakai jilbab, bukan seperti itu. Jadi kita contoh. Kalau bapak ibu kepengen punya anak yang sholatnya tertib 5 waktu on time, maka bapak ibunya dulu yang harus tertib 5 waktu on time. Kalau ingin punya anak yang disiplin, bapak ibunya dulu yang harus disiplin. Kita tidak bisa mengatakan begini pada anak kita misalnya, Le, kamu sholat Le, nek bapaknya sekarang dia panjang ke sholat, gak bisa seperti itu. Kita sudah sholat saja, anak-anak kadang-kadang masih belum sesuai harapan kita. Apalagi lalu kita tidak mencontoh. Nah, jadi PR utama kita keluarga muslim adalah bagaimana bapak dan ibu, ayah dan bunda itu bisa memastikan diri bahwa kita ini adalah contoh terbaik. Sesuai ajaran Rasulullah, orang tua itu adalah sebaik-baiknya uswatun hasanah. Jadi mau sebaik apapun kepala sekolahnya, mau sebaik apapun guru-gurunya, kita tidak bisa berharap punya anak yang soleh-solehah kalau orang tuanya tidak berubah diri di rumah. Makanya diperlukan pentingnya apa? Sinergitas, sama-sama. Kita tidak bisa melakukan yang namanya pas di situ ada apa? Di situ ada apa? Bisa sampai sini. Assalamualaikum. Kita tidak bisa melakukan yang namanya pasrah bongkokan. Kita sudah bayar, lalu kita pasrahkan anak kita, apalagi yang boarding, apalagi yang mondok. Dan terserah dari sekolah, yang penting saya mau nanti anak saya lulus jadi anak yang pintar, soleh, solehah, rajin, disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Bukan. Bahwa sebaik-baiknya sekolah itu adalah di rumah. Orang tua itu adalah kepala sekolah dan guru. Jadi orang tua dan guru di sekolah, kepala sekolah dan guru di sekolah itu sifatnya hanya membantu, walaupun itu boarding. Tapi tetap kunci utama jadi kunci utama untuk berharap punya anak-anak yang soleh-solehah itu adalah orang tuanya dulu yang harus soleh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak mudah untuk bermimpi punya anak dengan tantangan masa depan sekarang yang luar biasa. Apa bu tantangannya saat ini? Adalah anak-anak kita hidup di zaman era digital yang di tangannya ini sudah ada itu HP kemana-mana. Itu tantangan kita. Kenapa anak-anak lebih senang bermesraan berjam-jam sama HP, nonton YouTube lama banget? Kenapa
Kalau nggak bisa ke sini aja deh. Adi. Tuh, guys. Ya, bisa lagi. Oke, ini pasang di sini aja deh kamu bisa. Nggak ada rawat kabel? Ada rawat kabel kan? Ada yang belum bayar SPP? Ya, oke, terima kasih. Bisa putar? Oke, terima kasih. Oke, maklum. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa bersinergi sama sekolah. Sebaik apapun sebuah sekolah, tidak bisa otomatis mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik kalau kitanya sebagai orang tua tidak berubah diri. Kenapa anak-anak lebih senang ngobrol sama HP-nya, sama gadgetnya? Karena itu di tangannya YouTube itu tampil sangat menarik. TikTok, Instagram, Twitter dan lain sebagainya itu menawarkan itu menawarkan yang bikin anak-anak kita jadi betah pegang HP, berwarna-warni, layarnya bergerak-gerak, itu kan ya. Pertanyaan saya, ibunya warnanya apa? Ibunya warnanya apa? Ibunya kusam, ibunya kusam, tidak berwarna. Ya anaknya lalu pilih yang lebih berwarna. YouTube itu lebih berwarna. HP itu sangat menawarkan, suaranya merdu, enak didengar. Itu HP di tangan. Jadi dibandingkan ngobrol sama ibu, anak-anak SMP itu anak-anak remaja yang sangat membutuhkan yang namanya perhatian, kasih sayang. Dan dia dapatkan itu dari HP di tangannya. Nah ini tantangan kita. Jadi kenapa anak-anak zaman sekarang itu kalau di rumah sering nggak nyambung sama kita orang tuanya? Karena zamannya berbeda. Anaknya anak zaman now, ibunya ibu zaman now. Anaknya anak masa kini, ayahnya ayah masa lalu. Anaknya anak milenial, gurunya guru kolonial. Jadi yang ada tuh bentrok. Gimana supaya gak bentrok? Supaya gak bentrok ya ayah ibunya memastikan diri jadi ayah ibu zaman now. Kalau mau sukses mendidik anak zaman now, jadi kita yang ngikutin mereka. Salah satu ciri ibu zaman now itu adalah seorang ibu yang tidak sering-sering berkata demikian. Dulu, itu kalau udah ada ibu yang bilang dulu, ini berarti dia bukan ibu zaman now. Dia masih hidup di masa lalu. Dulu, waktu ibu masih kecil, itu kalau ada PR langsung dikerjakan. Gak kayak kamu, main HP terus. Hati-hati kalau anaknya menjawab, ya iyalah ibu dulu gak punya HP. Ayah zaman now adalah seorang ayah yang tidak sering-sering berkata biyen. Kayak bapak isi cilik, nek dipanggil Mbak Putri itu langsung berdiri, gak kayak kamu nonton TV aja. Ya iyalah bapak dulu gak punya TV. Jadi zamannya berbeda. Bapak ibu kalau mau cerita tentang masa lalu, ceritanya dengan sesama orang masa lalu. Ini orang masa lalu, kita masa lalu. Kita kan seneng banget kalau ngobrol berbilang dulu, biyen. Tapi kalau anak sekarang itu nggak senang kalau kita sering-sering menceritakan tentang masa lalu kita. Cukup sekali saja mereka mengerti sejarah kita, sudah. Tidak usah diulang-ulang. Udah hafal mereka. Mereka lebih senang menceritakan tentang indahnya masa depan nanti itu gimana. Tantangan luar biasa. Hari ini gimana, ke depan gimana. Tapi kalau bilang tentang yang masa lalu, apalagi bapak ibu menjual tentang penderitaan kita ke anak-anak, itu udah nggak lama. Jadi misalnya suatu hari saya bilang ke anak saya,
Dulu tuh mama itu sekolahnya jalan kaki 4 kilo. Kata anak saya, ya salah sendiri. Nggak naik gojek. Ya siapa suruh dulu. Simbah nggak punya motor, nggak punya sepeda. Jadi dia nggak ada malah nyalahin kita. Jadi sudah tidak cocok cerita tentang penderitaan kita di masa lalu untuk memotivasi mereka. Yang lebih pas adalah bagaimana kita menawarkan tentang indahnya masa depan kalau sekarang mereka rajin belajar, kalau mereka sekarang semangat. Itu Bapak Ibu, hari nafasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini tantangan kita sekarang kan, anak-anak di tangannya punya gadget semua. Ya, bahkan dari kecil juga anak-anak udah lancar main laptop, main gadget. Bapak Ibu jangan bangga dulu. Kalau anak-anak aku masih kecil udah pintar main laptop. Ini kayaknya bukan cuma masih kecil deh, bahkan sedang di dalam perut saja. Itu anak-anak sudah dikenalkan dengan yang namanya gadget, yang namanya laptop. Ini kalau di sini ada ibu-ibu yang hamil di USG, itu bisa-bisa kelihatan bayinya lagi mainan laptop. Sampingnya ini hidup kita di masa era digital. Ya, baru positif hamil telah 2 minggu, seorang ibu tulis di Instagramnya, alhamdulillah positif hamil. Pas 3 bulan di USG, hasil USG-nya taruh di Facebook. Alhamdulillah gerakannya aktif. 9 bulan lahir itu anaknya udah lancar main sosmed. Itu karena sakitnya sudah dikenalkan dengan era digital. Nih anak-anak SMP kita seperti ini. Mereka tuh khusyuk banget gitu kalau pegang HP, pegang gadget gitu kan ya. Nah, ini tantangan buat kita. Sekarang apa yang perlu kita lakukan buat anak-anak kita ini? Yang pertama adalah mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang sukses adalah kita pastikan anak-anak kita itu harus tumbuh sehat jiwa badan. Jadi yang dimaksud sehat itu bukan cuma sehat dalam hal fisik, jasmani, tapi yang terpenting adalah seorang ibu, seorang ayah memastikan anaknya harus tumbuh sehat secara mental, secara pikiran. Jadi jangan sampai ada orang Islam, Muslim yang badannya saja yang tumbuh besar, anak SMP sekarang kan bisa besar, tapi hatinya baperan, mentalnya, emosinya, boleh seperti itu. Tugas kita mencetak anak-anak kita jadi anak-anak yang sehat jiwa dan raga. Apa saja yang perlu diperhatikan? Mungkin selama ini kita banyak perhatikan tentang fisiknya, menu makanannya, pakaiannya, selimutnya, vitaminnya, itu fisik. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kalau anak-anak kita tumbuh sehat secara fisik. Besarnya, tingginya sudah melebihi orang tuanya, suaranya sudah mulai berubah, timbul jangkutnya, yang wanita sudah pada menstruasi. Kita syukuri anak-anak kita tumbuh normal, gizinya bagus alhamdulillah. Soal otak, kalau soal otak kita boleh serahkan pada sekolah. Sekolah yang ngajarin anak-anak kita belajar matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang pandai berargumen, berani mengeluarkan pendapat. Itu otak. Sekarang kita pastikan bagaimana dengan yang di tengah. Yang di tengah ini adalah kesehatan mental, kesehatan hati. Bapak Ibu, miriskah ketika kita mendengar berita-berita di sosial media kalau ada anak SMP yang misalnya sampai bunuh diri, ada anak SMP yang sampai mogok sekolah, ada anak SMP yang sampai tidak mau ngobrol lagi dengan orang tuanya. Itu artinya kesehatan mentalnya yang kena. Jadi kalau orang sudah kena, jiwanya tergoncang. Kalau anak-anak SMP itu istilahnya kena mental. Nah, kena mental itu kita nggak suka anak kita dijatuhkan mentalnya oleh orang lain. Tapi kita sering lupa kadang-kadang justru orang tuanya sendirilah yang menyebabkan anaknya itu kena mental. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan? Yuk, kita pastikan bahwa anak-anak ketika sekolah di sini, maka kita bukan hanya berharap anak kita pandai, tapi yang paling penting adalah kita berharap anak kita bahagia. Kita pastikan bahwa anak kita itu menjalani hari-hari di sekolahnya ini dengan hati yang senang. Itu dulu, itu konsep belajar.
Itu konsep yang dulu ditawarkan oleh Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyebut sekolah itu dengan istilah taman siswa, ya kan? Apa artinya taman siswa? Taman siswa itu bukan hanya sebagai sebuah sebutan, tapi bagi saya secara psikologis taman siswa itu artinya bagaimana beliau itu berharap yang namanya sekolah itu bisa bagaikan sebuah taman. Taman itu adalah sesuatu yang indah, menyejukkan, banyak angin, pohon-pohon, sepoi-sepoi, sejuk, berwarna-warni. Itu taman. Nah, bagaimana kita bisa memastikan anak-anak kita sekolah di sini tuh dalam suasana yang menyenangkan, bagaikan sebuah taman? Maka orang tua itu pentingnya untuk memperhatikan anaknya happy atau tidak, senang atau tidak. Jadi kalau anaknya pulang sekolah, saya minta tolong Bapak Ibu tidak perlu ditanya tadi bagaimana ulangannya, tadi dapat berapa, itu nanti dulu, itu urusan nanti. Yang kita pastikan adalah hari ini happy, hari ini bahagia, itu dulu, itu yang kita pastikan, ya. Jadi orang tua tidak usah terlalu ngomongin masalah nilai, itu nanti. Di Indonesia ini sudah banyak orang pintar. Yang tidak banyak adalah orang yang pintar tapi bahagia. Yang tidak banyak adalah orang yang berkarakter baik. Kalau pintar saja itu tidak cukup untuk membuat anak sukses. Bapak Ibu tahu kalau setiap hari kalau setiap hari kita mendengar banyak pejabat ditangkap tangan oleh KPK, ya kan? Ini berarti apa? Mereka tuh pintar-pintar, gelarnya tinggi, tapi mereka tidak berkarakter baik. Berarti mentalnya belum bagus. Jadi tugas utama kita adalah bagaimana bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang mentalnya berkarakter. Kalau masalah pintar, masalah nilai, itu nanti bisa dibentuk. Gampang kok ngajarin anak-anak bisa matematika itu 2 minggu, 3 minggu itu bisa. Tapi ngajarin anak berkarakter baik itu tidak gampang. Itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu stres gara-gara beban pendidikan yang berat. Bapak Ibu tahu kan bahwa sekolah di SMP itu materinya tidak ringan? Tahu? Benar? Salah satunya apa? Coba Bapak Ibu suatu hari berani ikut ujiannya anak-anak. Anak-anak ujian biologi, kita di ruang sebelah minta kertas juga. Coba Pak, saya mau mengerjakan ujian biologi, ujian fisika, ujian bahasa Inggris, ujian matematika. Kira-kira kita bisa nggak mengerjakan? Itu nggak bisa. Karena pelajarannya sekarang itu sudah beda banget sama kita. Materinya luar biasa, ya kan? Itu artinya apa? Anak-anak kita itu hebatnya luar biasa. Diminta belajar segala macam, pelajarannya banyak banget dan tidak mudah. Jadi yang namanya orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang tahu bahwa anaknya sekolah itu materinya tidak mudah dan dia tidak akan nambah-nambahin beratnya beban anak. Ada. Itu orang tua yang baik. Jadi jangan sampai udah tahu materinya berat, ditambahin pulang berat bebannya dengan tuntutan yang macam-macam. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Anak kita bisa bertahan sampai hari ini, mau sekolah setiap hari dengan mengukir senyuman, itu bagi saya sudah sebuah prestasi. Bapak Ibu ingatkan, ketika masih sekolah dulu, ada teman di SMP, di SMA yang selalu juara 1 di sekolah. Tapi sekarang ketika kita bertemu dalam sebuah reuni, teman kita itu tidak jadi apa-apa. Ada? Atau bayangkan kebalikannya. Ada kan seorang teman yang dulu tidak pernah masuk peringkat 10 besar di kelas, tapi sekarang ketika ketemu dalam sebuah reuni, suksesnya luar biasa. Ada? Yes. Jadi ternyata nilai otak itu bukan satu-satunya indikator menjamin kesuksesan anak-anak kita. Jadi kalau sudah seperti itu, ngapain kita terlalu memberikan standar yang tinggi? Dan kalau kita berpikir saja bahwa standar kesuksesan itu ya kalau bagi saya nomor 1 iman, nomor 2 akhlak yang baik, nomor 3 yang penting dia mau sekolah saja, mau berproses saja, itu sudah bagus.
Tidak harus jadi juara. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting anak kita tuh mau sekolah dengan senang. Bahwa sekolah itu berproses. Iya, sukses itu singkatan dari dua kata. Sukses adalah suka proses. Bagaimana mereka mau berproses kalau hatinya nggak senang? Itu dulu. Tapi beda cerita kalau saya diminta mengisi di depan anak-anak ya Bapak Ibu. Kalau saya diminta mengisi di sekolah, di SMP, di SMA, di bangku kuliah, saya selalu katakan bahwa kalian harus rajin belajar. Tapi kalau di depan orang tua, saya minta orang tua menurunkan standar. Tapi kalau di depan anak-anak, saya minta mereka tuh jangan pantang menyerah. Sebaik mungkin tampillah untuk menghasilkan belajar yang maksimal dan optimal. Tapi juga didukung dengan tambahnya. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau suatu hari anaknya lapor, ibu, matematika aku dapat 5, kita bisa katakan, Masya Allah, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan kamu untuk belajar lagi, perbaiki ya nak ya. Ibu yakin nanti bulan depan ulangannya kamu bisa naik deh jadi 6. Gak apa-apa banget, bukan malah dibilang, gimana sih? Udah les matematika kok masih dapat 5? Gimana kalau kita balik aja kalimatnya? Alhamdulillah, Masya Allah anak ibu baru les 2 bulan udah bisa dapat 5. Dulu kan 3 ya nak ya. Itu kan bikin anak semangat gitu caranya tuh. Tidak semua anak tuh harus pintar matematika. Yang sukses itu bisa dari bidang yang macam-macam. Itu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjamin anak kita nanti bisa hidup bahagia? Kita pastikan bukan hanya badannya yang sehat, hidupnya bahagia, sehat, tapi juga mentalnya sehat, pikirannya sehat. Kalau anaknya mentalnya sehat, saya tanya, ibunya apa kabar mentalnya? Bu, punya anak-anak yang seperti anak-anak kita itu ibu-ibu bahagia. Apa? Ditanya ini Pak, ibu-ibu bahagia. Itu namanya gak bahagia. Bahagia, alhamdulillah Allah kasih saya anak yang seperti itu. Gimana? Ya tapi gimana ya punya lihat anak tetangga, anak tetangga itu kayaknya baik banget, nurut, manut. Gak kayak anak saya. Bu hati-hati ya Bu ya, kalau punya teman ngobrol. Kalau jemput sekolah di parkiran itu hati-hati kalau ngobrol dengan sesama wali murid. Pak, biasanya itu ibu-ibu. Biasanya ibu suka bilang gini, anak kita satu kelas ya. Ya Allah, Masya Allah anakku sekarang itu naik kelas 3 ini luar biasa jantok, pandai banget tekniknya. Hati-hati kalau temannya berkata begini, oh maaf ya, anakku enggak tuh, anakku nurut, manut, pintar, manis. Maka ibu-ibu akan merasa, ya Allah, cebulimin aku dewe dosin gue cobaan gue yang begini. Saran saya, segeralah pindah tempat duduk. Cari teman yang ketika kita berkata, jangan anakku ngele, atau karuan. Bu, bodoh. Tos, itu semoga ternyata pada temannya. Hati-hati ya Bu ya. Anakku itu kalau tak bilangin jangan pinter banget menjawab. Masih mending guna anakku takkan dari sejawab. Jadi kuncinya adalah untuk punya anak-anak yang bahagia, ibunya dulu yang harus bahagia, bapaknya dulu yang harus bahagia. Kalau bapak ibunya sudah bahagia, insya Allah nanti bahagia kita ini juga keluarkan kepada anak-anak kita. Jadi saya tawarkan konsep yang tadi saya sebut dengan istilah 3M. Kalau 3M waktu COVID itu Pak Presiden sudah kasih 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kalau pagi ini bersama Bunda Cita 3M-nya adalah bagaimana kita bisa menerima, mensyukuri, mencintai anak-anak kita. Nomor 1 adalah menerima. Menerima apa? Menerima apapun yang ada pada anak kita. Kelebihan, kekurangan kita terima anak-anak kita. Apapun bentuknya. Jangan sampai ibunya justru malah sering bicara. Sian, bocah kok irungi gue yang memiliki janjanya anak sopo. Anaknya kasihan. Kalau ibu saja bertanya, aku ini anak siapa? Menerima. Yang kedua adalah mensyukuri.
Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum. Ya kan kata Allah, jika engkau bersyukur kepadaku, akan kutambah nikmat kepadamu. Berarti kalau kita mau bersyukur, itu Allah sudah kasih kuncinya. Kalau kamu mau bersyukur, akan kutambah nikmat padamu. Nah, kalau kita aja nggak pernah bersyukur tentang kehadiran anak-anak, gimana Allah akan kasih nikmat pada kita? Gimana mau bersyukur, Bu? Sekarang itu kita kan semua punya sosial media. Jadi di sosial media itu setiap hari kita lihat pameran hidupnya orang lain, sehingga buat kita jadi susah bersyukur. Kenapa? Karena yang ada kita selalu lihat bahwa ya Allah enak banget ya gue berbagi koncoku kiri, gitu kan? Yang punya Instagram, yang punya Facebook, yang dilihat tuh hidupnya orang lain terus. Ya Allah, anaknya tetanggaku juara Olimpiade Matematika diposting. Yang satunya juara MTQ, wih koncoku sijine anaknya juara bahasa Inggris. Yang satunya lagi juara nyanyi. Ya Allah, anakku kok iso guru penek. Jadi nanti lupa bersyukur. Padahal anak yang penekan itu kalau mau kita lihat hikmahnya, itu adalah anak yang sedang dikasih karunia dalam keadaan sehat. Makanya dia penekan. Itu kan Bu ya? Kok ono ya kanca ki postingannya Budino kok dolan baik. Ada kan di Facebook kita itu, di Instagram kita ada seorang teman yang kerjanya itu arisan aja, kerjanya kulineran aja. Yang bapak-bapak kok kerjanya itu postingannya cuma gowes aja. Kita lalu bilang nggak kayak aku loh kerjaan kampung-kampung, nggak kayak aku di rumah cucian piring setumpuk nggak beres-beres. Ya hati-hati teman kita yang kita kira postingannya tiap hari jalan-jalan, kalau suatu hari di rumah dia punya cucian piring setumpuk, sama dia nggak diposting. Ya kan? Tapi kita sudah terlanjur bilang bahwa Allah itu nggak adil padaku. Ini yang bikin kita jadi coba nggak gampang bersyukur. Padahal kan sajane urip iki ning sawah apa yang kita lihat di depan itu belum tentu sama dengan yang terjadi sesungguhnya. Jadi rumput tetangga selalu nampak lebih hijau. Makanya saya kalau cari rumah yang tetangganya nggak punya rumput, agar ketika bangun pagi tiba saya buka jendela, saya tidak perlu risau memikirkan betapa hijaunya rumput tetangga, tapi saya pikirkan bagaimana caranya menghijaukan rumput di halaman rumah saya sendiri. Bapak Ibu semua, mulai sekarang berhenti melihat hebatnya anaknya orang lain. Mari kita fokus bagaimana caranya meningkatkan kebahagiaan anak kita masing-masing. Bagaimana kita mengasah potensi mereka masing-masing. Itu dulu. Bagaimana mereka merasa bahwa aku ini anak paling beruntung sedunia, punya ibu seperti ibuku. Begitupun ibunya, beruntung banget aku punya anak seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sedih banget gak sih jadi anak SMP yang setiap hari mendengar ibunya berkata, "Bok kamu itu koyo kakaknya." Besok lagi bapaknya yang berkata, "Bok kamu itu kayak adik." Gimana anaknya nggak bingung? Hari ini disuruh kayak kakaknya, besok disuruh seperti adiknya, besok disuruh seperti sepupunya, disuruh seperti tetangga. Akhirnya lalu anak-anak SMP tumbuh dengan menjadi orang yang tidak punya jati diri, disuruh menjadi orang lain terus. Gak enak Bu, seperti itu. Wong-wongnya yang kok dibanding-banding itu, saing-saing gitu kan? Tapi kalau saya bilang begitu ke ibu-ibu, kata ibu-ibu, "Tapi lo udah cinta ini wis langsung ke baju." Otomatis. Sok banding deh kalau anaknya tonggo. Gimana caranya? Caranya adalah sebelum kita mengucapkan "Bok kamu itu kayak temenmu itu", ini ditahan dulu di ujung lidah. Lalu sekarang kita bayangkan, seandainya yang berkata itu adalah anak kita kepada kita, gimana kalimatnya?
ibu kocok. Nah, enak gak Bu kalau kita bayangin anak kita berkata itu buat kita? Mungkin kalau cuma sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau anak kita berkata demikian setiap hari, nyesek. Bok ibu kilo, kayak ibu kocok kilo, kalau bikin betul itu pokoknya enak-enak. Bok ibu kayak ibu kocok kilo, rata nesu kalau anaknya. Itu kalau yang ngomong anaknya. Coba bayangkan kalau yang ngomong suami kita. Bok ibu RT, oh ya sama RT. Jadi intinya apa? Tidak ada satu pun orang termasuk anak kita yang senang untuk dibanding-bandingkan. Pesan saya buat bapak ibu guru di sekolah, bapak ibu gurunya yang mana? Bapak ibu guru di sekolah, ya tidak boleh membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain, murid satu dengan murid yang lain, karena setiap anak itu unik dan berbeda. Setiap anak istimewa. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu ukurannya berapa? 1, berapa? 2, 3, ya 3, 2. Yang ukurannya 3, ibunya sama, bapaknya sama. Saya hanya ingin memastikan, ibunya sama, bapaknya sama, tinggal di rumah yang sama, makan makanan yang sama. Ternyata anak-anak memberikan kepribadian yang berbeda. Jadi jangankan dibandingkan sama anaknya orang lain, dibandingkan dengan sesama anak kita sendiri saja. Setiap anak itu tidak terbandingkan. Setiap anak punya keunikan dan keistimewaan masing-masing. Tugas orang tua, tugas guru adalah bagaimana kita bersinergi bersama-sama menciptakan, mengoptimalkan setiap anak itu tumbuh berkembang dengan bahagia, terutama di sekolah ini, di SMP, di sekolah-sekolah. Jadi kira-kira Bapak Ibu dari diskusi sederhana ini, silakan kalau ada yang mau ingin bertanya boleh. Ya, boleh Pak. 1, Ibu-ibu. 1. Oke, silakan. Monggo Pak. Ada mikrofon kah yang bisa dipingin dulu? Ya, jangan nyampe nggak tuh Pak. Ya, kita maju ke sini. Silakan Pak. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali bisa bertatap muka dengan Ibu Sinta pada pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu wali murid di Bogor ini yang sangat cerah pagi hari ini. Pertama yang saya tanyakan, bagaimana cara untuk mengurangi anak di dalam menggunakan gadget? Yang kedua, kita tadi Ibu berkata bahwasanya kita harus memberi contoh, ya, terutama untuk anak supaya bisa mengerjakan atau membantu kerjaan rumah itu bagaimana caranya. Sedangkan kita selama ini mohon saya tidak bisa menyombongkan saya sendiri sama istri saya, yaitu saya sudah coba untuk mencontoh mengerjakan kerjaan di rumah sampai saat ini, tapi dari anak saya sendiri mohon maaf ya, kok belum bisa mengerti tentang dan itu, mohon maaf itu saja. Dan tadi agar anak bisa menjadi anak yang cerdas, soleh dan soleha, orang tua harus juga memberi contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ulangi dengan Bapak siapa? Bapak Keman. Bapak Keman. Nama singkat dan Keman. Ya, wali dari Muhammad Al-Fatih Ramadan kelas 9 Ya, terima kasih Pak. Oke. Satu lagi Ibu biar sekalian deh. Dari situ cukup ya? Dari situ dengar nggak suaranya? Atau maju ke sini? Nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
nama saya Dewi, saya wali murid kelas 6 tadi. Tadi Ibu sudah memaparkan berbagai macam ini untuk anak, supaya anak itu kita tidak mentargetkan terlalu tinggi atau terlalu jauh. Itu sudah saya terapkan dari awal, bahwa saya juga tidak mentargetkan seperti itu, bahwasanya anak saya harus pintar, harus nurut, harus dan sebagainya, dan seperti tidak sama sekali. Cuman yang masih jadi PR buat saya adalah karakter atau akalnya. Ketika kita berbicara dengan beliau dari hati ke hati, itu saya sering sampai nangis karena dia sering mengeluh bahwa seperti ini. Maksudnya seperti ini, seperti Banyak kayak banyak ada masalah atau apa gitu ya di lingkungan atau sekolah. Sudah saya bicara seperti biasa, namun ketika dia bicara yang lebih lagi atau saya lebih berdalam lagi, saya sedikit memasukkan seperti nasihat. Baiknya seperti ini kak, ada seperti ini. Namun kayak nggak masuk. Jadi setiap perkataan yang saya ucapkan atau sedikit menyangkut nasihat, itu dia tuh seperti menyiapkan jawaban untuk membantah. Jadi bukan apa yang saya katakan itu masuk atau menjadi bahan pembelajaran, tapi kayak apapun itu siap untuk membantah, untuk menjawab. Iya gitu. Jadi satu kata dari saya bisa jadi 10 kalimat dari anak. jadi gimana menyikapinya? Iya, istilahnya kayak tahap kasih aja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Kumar. Saya coba jawab ya. Tadi Pak Kumar bertanya. Jadi pertanyaan Pak Kumar dan Bu Dewi ini mungkin mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Punya anak SMP, bagaimana caranya supaya anak kita itu tidak kebanyakan main gadget, gitu kan? Sebenarnya untuk menjawab ini itu satu materi khusus Pak. Biasanya judulnya tentang mengelola gadget bagi generasi muslim-muslimah. Tapi karena kita ini waktunya terbatas, ya saya jawab singkat saja. Intinya begini, bagi saya yang namanya gadget itu bagaikan dua sisi mata pisau. Di sisi yang satu, pisau itu sangat tajam, sangat berguna untuk membantu hidup kita. Tapi di sisi yang satu lagi, gadget juga, pisau itu yang sangat tajam bisa dapat dengan sukses melukai diri kita kalau kita tidak hati-hati pakai. Nah, gadget seperti itu kan Pak, dua sisi mata pisau. Yang artinya apa? Orang muslim mengakui bahwa dengan pakai gadget banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kita bisa akses informasi, silaturahmi, nggak ketinggalan zaman. Wah, pokoknya banyak banget. Anak-anak kita belajar pakai gadget waktu 2 tahun COVID itu kan karena gadget. Tapi di sisi lain, kalau gadget tidak bisa kita gunakan dengan baik, gadget dapat dengan sukses menghancurkan hidup kita. Anak-anak banyak terkena berita hoax, anak-anak jadi malas, nggak rajin beribadah, bahkan untuk mandi saja malas berdiri, mager, istilahnya gitu kan, udah mageran gitu, nonton drakor sambil dengerin musik, itu kalau udah pegang HP, itu menghancurkan dia, kena pornografi, kena bullying, itu HP itu. Jadi caranya gimana? Kalau bagi saya Pak, yang namanya psikologi anak, itu ilmu yang kita pakai itu bukan seperti ilmu matematika 5 tambah 3 sama dengan 8 bukan. Tapi dalam psikologi anak 5 tambah 3 itu bisa kadang-kadang 7,5, bisa kadang-kadang 9, kadang-kadang tak terhingga. 5 tambah 3 kadang-kadang ABC. Itu kalau dalam psikologi anak seperti itu. Jadi bagaimana mengatur anak supaya bisa pakai HP dengan baik? Kalau saya tekniknya pakai yang saya sebut dengan ilmu bermain layang-layang. Main layang-layang itu gimana Pak? Tarik ulur. Jadi tarik ulur kita dengan anak itu berbeda dengan tarik ulur keluarga sebelah. Karena tergantung kepribadian dan kebutuhan anak masing-masing. Bapak punya anak SMP, dengan satunya lagi punya anak SD, tarik ulur tentang pemakaian HP itu berbeda-beda. Jadi kalau saya prinsipnya Pak, anak-anak boleh kok pegang HP. Yang penting apa? Tugasnya selesaikan dulu. Itu aja. Jadi boleh deh pegang HP. Boleh. Maksudnya aku nggak boleh main HP. Kalau dia nggak boleh main HP nanti dia jadi ketinggalan zaman. Teman-temannya ngomong tentang ABC dia nggak ngerti apa itu yang dimaksud ABC. Misalnya teman-teman membahas tentang Mobile Legends, PUBG, dia nggak tahu apa itu Mobile Legends.
juga kayak begitu ya. Jadi umat Islam juga jangan sampai ketinggalan jam. Tapi kita bisa katakan pada anak-anak, boleh main HP, tapi tugas utamanya adalah belajar. Yang utama adalah sholat. Jadi konsepnya seperti ini Pak. Dalam kaidah Islam itu nomor satu yang penting imannya dulu. Kalau sholatnya udah beres, maka nanti ini bisa menjawab pertanyaan kedua. Kenapa anak saya kok masih susah banget disuruh membantu mengerjakan urusan rumah tangga? Misalnya gitu, anak-anak diajarin menyapu, anak-anak ya karena mereka sangat berbeda dengan waktu kita masih kecil dulu. Jadi kalau saran saya menjawab pertanyaan kedua adalah dengan teknik yang saya sebut dengan apa itu, boleh tangannya begini. Ini bukan kampanye ya, boleh langsung begini aja, jangan begini, boleh dimiringkan. Lalu konsep yang saya pakai untuk perilaku anak-anak adalah naikkan sabar, turunkan standar. Kita ucapkan bersama-sama. Naikkan sabar, turunkan standar. Sekali lagi, apa konsepnya? Naikkan sabar, turunkan standar. Jadi jangan kebalik. Kalau kebalik, naikkan standar, turunkan sabar. Jadi standar kita, kamunya waktu kita SMP dulu, kelas 3 SMP itu sudah bisa cuci baju sendiri, sudah bisa nyapu, sudah bisa bantu ibu goreng lauk di dapur. Itu standar kita. Tapi karena sekarang standarnya era zaman now itu berbeda. Jadi mungkin buat anak bisa goreng telur itu bukan sebuah prestasi. Tapi bagi dia yang penting dia bisa berbahasa Inggris, ngerti permainan di laptop, itu adalah sebuah prestasi. Misalnya seperti itu. Berarti yang menyesuaikan apa ya Pak? Standar kita. Bagi saya itu yang penting ini dulu deh Bapak Ibu. Anak beriman dulu deh. Kita ini sebagai umat Muslim kita susun prioritas. Kepengen banget semua orang tua di sini itu seperti saya juga kepengen itu punya anak yang ideal. Anak yang ideal itu gimana sih? Anak yang sholatnya rajin, hafal Quran, pakai jilbab, baik, nurut, manis, tertib, rajin nyapu, masak, bersih-bersih, nilainya bagus. Itu ideal, ya kan? Pertanyaannya, orang tuanya sudah ideal belum? Jadi kalau kita sendiri saja belum ideal, kita turunkan standar kita. Artinya setidaknya minimalnya kita tahu deh bahwa anak kita itu bisa kok cuci piring, bisa kok cuci piring. Minimal yang cuci piring bekas makannya dia sendiri aja deh. Gak usah bermimpi punya standar bahwa habis makan malam semua cucian piring satu rumah itu dia yang cuci, gak begitu. Minimal bangun pagi bisa lipat selimutnya sendiri aja udah syukur banget. Gitu deh. Walaupun kita sudah ngasih contoh standar kita tuh kalau bangun pagi bapak-bapak nyapu teras, bersih-bersih. Itu kalau buat anak sekarang kayaknya jauh yang begitu. Jadi nggak apa-apa ya, naikkan sabar, turunkan standar. Supaya anaknya tadi saya lengkapi yang pertanyaan nomor 1, supaya pakai gadgetnya tidak kebablasan. Di rumah kita bikin perjanjian. Waktu anak saya masih SMP dulu, saya ada perjanjian 18.20 misalnya. Apa itu 18.20? Setiap jam 18 di rumah saya semua gadget dimatikan. Kalau perlu wifi dimatikan. Terus ngapain? Sekolah, ngaji, makan bersama, belajar. 18.20 atau 18.21. Jadi sampai jam 18 sampai jam 21. Apa ya? Belajar. Habis ngaji, sholat, berjamaah, makan. Jadi no gadget. Itu waktu anak saya SMP. Itu udah berapa tahun yang lalu. Kalau sekarang masih relevan nggak seperti itu? Anak kita bisa-bisa bilang begini Pak, kalau kita bilang nggak boleh main HP, habis maghrib langsung belajar. Anak kita akan bilang gini, tapi kan PR-nya ada di HP. Ya nggak? Gitu kan? Tapi kan guru ngasih PR-nya itu di laptop, di WA, harus buka HP Pak. Nah, berarti kan? Jadi teknik tarik ulurnya itu yang pandai-pandai kita lakukan. Jangan gampang ketipu sama anaknya. Dibilang PR-nya ada di HP, coba kita lihat mana PR-nya, coba ibu lihat mengerjakan di mana. Jadi saling pantau juga bahwa tidak mudah. Nah, yang sulit itu adalah menjadi orang tua yang sinkron. Orang tua yang sinkron itu yang seperti apa? Orang tua yang sejalan antara apa yang ada di kepalanya dengan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di mulutnya dengan apa yang dilakukan.
Jadi kalau kita bilang bahwa Bok rajin belajar dan pintar, tahu gak ibu tuh ngomong begini tuh karena ibu tuh sayang sama kamu. Itu gak sinkron namanya. Anaknya mendengar ibuku sayang sama aku, tapi mataku melihat kok ibuku marah. Itu gak sinkron namanya. Gitu ya Bu ya. Bok jangan suka berantem sama adiknya, main tuh yang akur. Jauh berantem wae. Padahal ternyata ibunya sih berantem sama bapaknya. Itu gak sinkron. Yang terjadi begini, pertanyaan bapak tadi gimana caranya? Salah satunya begini misalnya. Dok, wis maghrib belum dok? Bok nek wis maghrib pindah, sholat, ngaji, belajar, HP-nya dimatikan. Gak sinkron. Kenapa? Yang terjadi di benak anak-anaknya bingung. Mana yang akan saya percaya? Saraf pendengaran saya atau saraf penglihatan saya? Saraf telinga saya itu berkata kalau udah maghrib, ayo sholat, ngaji, belajar, HP-nya dimatikan. Tapi saraf penglihatan saya bekerja, kok ibuku sendiri? Kok bapakku sendiri? Nonton TV. Anak-anak yang kritis akan berani berkata, loh, ibu sendiri kok main HP? Ibunya lebih pintar lagi. Loh, ibu kan bisa semua. Gimana kalau anak-anak lalu mengambil keputusan, ya udah kalau gitu aku nggak usah sekolah aja, supaya aku bisa seperti ibu main HP terus. Ini salah satu yang menjawab akhir itu pertanyaan nomor 1, supaya anaknya nggak doyan main HP. Bapak ibunya pastikan dulu kita bisa kontrol diri kita, aku juga tidak doyan main HP. Bagaimana mungkin kita ngomong sesuatu tapi kita sendiri masih melakukannya? Jadi sama-sama. Jangan sampai ibunya bilang gini, lah gimana ibu tuh jualan online, semua ada di HP. Kerjakan ketika anaknya sedang tidak belajar. Main HP-nya banyak-banyak, jualan online-nya ketika anaknya sedang sekolah. Tapi ketika anaknya di rumah disuruh belajar, bapak ibu juga berhenti tidak main HP. Dan itu tidak benar. Gitu kan? Jadi kuncinya kembali lagi pada begitu bapak, semoga bisa berjalan. Bu Dewi, anak SMP itu adalah anak yang sedang dalam masa remaja. Yang kalau ibu tadi bilang, gimana ya Bu Sinta, anak saya itu kalau dikasih 1 kata, dia punya 10 kata. Saya kasih 1 kalimat, dia punya 10 kalimat. Saya katakan kepada Bu Dewi, berarti alhamdulillah anak ibu berhasil sekolahnya. Ya iya Bu, gak rugi nyekolahin anak bayar mahal-mahal tuh jadi anak yang pintar berkomunikasi, pintar menyampaikan argumentasi, gitu ya Bu ya. Itu namanya anak yang sedang tumbuh berkembang ini nalarnya. Jadi era zaman sekarang itu berhentilah bermimpi punya anak yang begini. Ibu mau ngomong ya, pokoknya harus nurut sama ibu. Siap Bu. Ayo segera sholat. Oke. Belajar. Siap. Mandi nak. Oke deh. Langsung mandi. Saya tanya ibu kalau punya anak-anak yang tipenya seperti itu, hidupnya seru kan? Gak seru. Ya seru tuh ya seperti bukannya Bu Dewi itu. Yang kalau dikasih tahu dia punya 1000 jawaban, itu kan punya. Iya. Tahu kita bilang nak mandi nak. Sip. Ayo sholat bentar. Sinau nak 10 menit. Itu kan itu yang seru. Saya juga sedang menghibur diri saya sendiri. Jadi kenapa kalau kita bilang enak banget ya kalau punya anak penurut? Enggak Bu. Kenapa Allah kasih kita ujian anak-anak yang pintar banget bernegosiasi? Itu karena saya yakin banget Allah itu ada ayatnya bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Kenapa kita dikasih anak-anak yang modelnya seperti itu? Karena Allah yakin kita mampu mengatasinya. Hanya orang tua yang istimewa lah yang dikasih anak-anak dengan karunia istimewa. Hanya ibu-ibu yang luar biasa lah yang dikasih anak-anak pandai luar biasa. Jadi sangat sesuai banget dengan
perkembangan zaman, jadi kalau anak SMP itu tipenya tidak suka dinasehati. Memang seperti itu. Ada jiwa-jiwa pemberontakan. Caranya lalu gimana? Kalau saya Bu, saya pancing. Jadi misalnya saya tuh konsepnya, saya tuh berharap banget punya anak-anak yang sebisa mungkin kita bukan hanya amar ma'ruf ya, bukan hanya rajin sholat, rajin pakai jilbab, bukan hanya amar ma'ruf, tapi yang perlu kita perhatikan umat Islam adalah harus nahi mungkar. Bagaimana mengajak anak-anak itu tidak menjalankan larangan Allah. Apa misalnya larangan untuk anak SMP? Bagaimana menjaga pergaulan? Saya sangat berharap anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak terjebak dalam praktek yang namanya pacaran. Jadi sejak SD saya sudah soundingkan untuk anak-anak bahwa kita tidak boleh ada yang namanya pacaran. Tapi anak-anak tidak suka kalau terus-terusan kita bilang jangan pacaran ya, jangan pacaran. Itu kan yang boleh. Jadi yang saya lakukan adalah saya memancing. Misalnya, gimana nak? Di sekolahmu, teman-teman gimana? Dan seterusnya cerita. Jadi anak SMP itu senangnya diajak cerita. Lalu dia menyampaikan satu kalimatnya, itu kesempatan kita untuk masuk itu dari cerita-cerita dia. Misalnya anak saya cerita, tahu nggak temen dulu yang namanya si A, dia jadinya belum sama si B. Tahu nggak si C itu baru putus belum sama si D. Yang saya lakukan adalah menurut Mbak, gimana sih anak kelas 2 SMP itu udah putus nyambung pacaran sama itu kira-kira baik nggak sih Mak? Padahal gemes banget itu di sini pengen ngomong untuk bilang nggak boleh nggak kayak gitu ya. Awas kamu kalau kayak itu tuh pengen banget ngomong gitu. Tapi kalau kita ngomong gitu itu jadi tidak efektif. Karena dia merasa bahwa aku tuh apa dilarang, apa dilarang. Anak-anak itu semakin dilarang, semakin dilarang. Seperti anak kita waktu masih kecil-kecil itu kalau kita bilang jangan main air, jangan main air, semakin main air. Kok jangan lari-lari toh, tambah lari-lari. Jadi kita pancing dia. Misalnya ketika dia bilang temennya banyak pacaran sama si ini, terus menurut saya langsung bilang, kalau menurut Mbak gimana? Kira-kira baik nggak sih seperti itu? Prestasi belajarnya gimana? Hubungan temennya dengan yang lain gimana? Jadi kalau dia bilang, iya loh Mbak, sejak dia pacaran sama si ini, dia tuh belajarnya jadi terganggu loh Mbak. Terus dia tuh jadi gak bisa temenan sama si ini, soalnya pacarnya cemburuan. Nah itu kesempatan kita untuk masuk tuh kan, berarti alhamdulillah ya kalau kita tidak lakukan itu, iya betul caranya seperti itu. Tapi kalau kita udah bilang ini, sini ibu mau ngomong, udah anak-anak tuh di sini udah pasang benteng, udah gak mau banget, gak ngerti banget sih zaman sekarang, itu yang saya rasa. Bahkan sampai anak saya sekarang kuliah pun itu selalu saya komunikasikan. Ya SMA pun begitu. Aku tetap boleh pacaran nggak Mak? Menurut kakak gimana? Jadi kita balikan. Tahu nggak ayatnya gimana? Kira-kira baik nggak sih? Keuntungannya apa? Kelebihannya? Nanti boleh pacarannya semester berapa? Nggak ada sih. Sebisa mungkin nggak usah pacaran. Nanti kalau udah ketemu yang cocok, udah dinikahkan, dilamar, dinikahkan. Tapi sebisa mungkin nanti sudah menjelang mau selesai kuliah. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi kita berharap bahwa kita itu bisa dekat sama anak-anak kita. Kita bisa laksanakan yang namanya aturan-aturan Allah ini. Karena dia itu imannya, tapi juga lagi ingat yang nomor 2. Kita berharap anak-anak kita punya anak-anak yang berakhlak ke begitu. Gak terasa ya Bu ya? Ternyata udah 9. Gak terasa ya? Iya gak terasa buat ibu dan buat saya terasa. Jadi kita tuh kalau ngomongin anak ternyata memang kita bukan ngomongin orang, kita ngomongin anak kita sendiri. Itu gak terasa karena ternyata asik ya ngomongin anak yang ternyata anakku ini masih banyak hal yang belum aku tahu. Ayo Bu, Pak kita belajar lagi tentang apa misalnya belajar mendengarkan apa maunya anak. Jadi Bu Dewi jawabannya adalah sekarang dibalik, bukan kita yang harus didengarkan, tapi gimana caranya supaya kita mau mendengarkan anak kita. Kebutuhan anak remaja itu nomor 1 adalah kebutuhan untuk didengarkan. Gitu. Ribuan anak di luar sana berkata aku ingin sekali didengarkan, bukan menunggu bicara. Jadi kalau ibu mau ngobrol sama anak-anak, kita katakannya bukan bilang begini, nanti sore ngobrol sama ibu ya, ibu mau menyampaikan sesuatu kan? Dibalik.
Ibu tuh pengen banget ngobrol sama kamu. Ibu pengen dengar banyak hal dari kamu. Agar dia bisa cerita apa. Begitu kira-kira Bapak Ibu semuanya. Aku senang banget. Dan boleh saya dengar tepuk tangan semuanya. Anak-anak yang banyak bertanya, anak-anak yang banyak bikin ngeles, banyak bikin argumentasi, itu sedang menyambungkan saraf-saraf otaknya seperti yang dipahami. Anak-anak yang suka bilang, aku tuh gak suka kayak itu, aku tuh maunya kayak ini, itu saraf-saraf otaknya berjalan dengan lancar. Jadi bagus itu komunikasi. Anak yang sering dilarang bicara, anak dilarang bergerak, itu saraf otaknya seperti yang sebelah sana, itu terputus-putus. Begitu ya. Jadi mungkin anak-anak yang sedang sekarang pandai bernegosiasi itu adalah anak-anak yang insya Allah nanti dalam 20 tahun mendatang bisa jadi anggota dewan. Anak-anak yang kalau diajak ibunya kasih tahu, suka membantah dan lain sebagainya, mungkin dia sedang belajar untuk jadi pengacara. Anak-anak yang sekarang sudah suka perintah ibunya, Bu, aku mau tolong jebrok, Bu, ikan pingganku mana? Itu anak-anak yang sedang belajar untuk suatu hari nanti insya Allah jadi jenderal. Itu kita positif thinking saja seperti itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa sesuai harapan. Itu yang punya bahwa sekali lagi anak-anak kita itu berbeda satu dengan yang lain. Ini hadiah banyak untuk apa ya? Bukan untuk narasumber. Dompet jadi satu, boleh kasih makna satu, ya satu buat Bu Dewi, silakan. Saya boleh kasih lagi hadiah. Ibu-ibu tadi beneran nih, gak ada yang satu pun yang gak pernah marah sama anaknya, kasih hadiah ada satu. Gak ada yang berani ngaku, Bu. Takutnya berani lagi yang gak pernah marah, anaknya tiba-tiba muncul dari belakang. Oke, nanti ini Pak Teman satu, Bu Dewi satu, ya. Saya kasih satu pertanyaan lagi deh buat ibu-ibu nih. Tadi absensi di depan. Boleh dilihat kan siapa yang peserta hadir nomor 1? Bukan panitia ya, bukan panitia, bukan termasuk panitia. Absensi. Oh, berkelas ya, nggak cukup ya kalau ini. Oh, boleh deh. Siapakah yang hari ini bertepatan dengan tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya beneran? Beneran? Kita kasih hadiah Ibu selamat. Semoga semakin bertumbuh jadi orang tua yang baik ya Bu ya. Nanti ada jadi 1, 2 Bu Dewi, 3 Pak Umar. Masih ada berapa? Oke, nanti bisa panitianya. Oh, mau pakai itu ya, selebihnya pakai Budian. Oke, saya selesaikan sedikit materi saya. Jadi saya ingin kuncinya di materi kita hari ini adalah orang tua dan guru bekerja sama. Apa namanya ini? Sinergi untuk bermimpi sama-sama anak-anak dari SMP di Ponorogo. Insya Allah nanti akan menjadi anak-anak yang berkualitas dan luar biasa. Allahumma amin. Satu yang perlu kita ingat bahwa mereka berbeda satu dengan yang lain. Itu tadi ya. Ini PR kita beneran bahwa tiap anak itu unik dan berbeda. Teorinya dalam psikologi disebut dengan teori individual differences. Setiap anak itu dilahirkan dengan berbagai perbedaan. Beda cara belajarnya, beda cara ngomongnya. Ada anak yang nggak perlu dimarahin, ibunya cukup gini aja. Anaknya udah tahu, iya aku mandi, aku sholat. Tapi ada juga anak-anak yang ibunya udah ceramah 3 bab juga nggak segera berdiri. Apalagi kalau ibunya cuma ibu ngomong betul, karena berbeda, gitu ya. Nah, jadi bagaimana ketika anak-anak tuh gaya belajarnya berbeda. Ada yang pakai telinga, ada yang pakai mata, ada yang pakai gerakan. Juga ada ilmu yang namanya ini, multiple intelligence. Apa itu? Ini adalah bagaimana guru dan orang tua bisa bersinergi bersama-sama memahami apa bakat minat anak-anak kita masing-masing. Setiap anak itu berbeda-beda. Ini teorinya disebut dengan teori kecerdasan majemuk. Konsepnya adalah tidak ada anak yang terlahir bodoh. Yang ada hanyalah kita saja orang tuanya yang belum berhasil menemukan apa potensi anak kita. Jadi nggak ada anak yang bodoh, itu nggak ada. Kalau ada anak pintar matematika, itu logik smart,
akan sukses. Itu satu. Ya, jadi tidak suka matematika tidak apa-apa. Mungkin dia senang sekali ngobrol, senang sekali berkata-kata. Itu namanya punya kecerdasan linguistik. Mungkin nanti kalau besar bisa seperti Bunda Cinta, senang sekali bicara. Linguistik itu. Ada anak yang tidak suka matematika tapi senang sekali, sangat percaya diri, suka angkat tangan di kelas. Saya Bu Guru, saya mau bantuin pindahin meja Bu Guru. Itu sangat percaya diri. Itu disebut dengan kecerdasan intrapersonal. Ada anak yang tidak suka matematika tapi temannya di seluruh kelas dia kenal, pandai sekali bergaul. Itu artinya punya kecerdasan interpersonal. Pandai banget cari link. Jadi kalau kerja nanti dia udah nggak susah, punya link banyak. Apalagi link orang dalam. Itu harus diasah tuh dari sekarang. Pandai cari link ke sana. Itu kecerdasan interpersonal. Ada anak yang senang sekali mendengarkan musik. Kalau dengar musik tuh jadi semangat belajar. Itu artinya dia punya kecerdasan musikal. Tidak harus jadi pemusik. Ada anak yang senang sekali bergerak, nggak pernah duduk diam di kelas, lari ke sana ke sini, lompat sana sini. Itu artinya dia punya kecerdasan kinestetik. Nggak bisa ibunya bilang gini, "Oh, coba atau lele, kok nggak tipu?" Hati-hati kalau anaknya menjawab, "Nggak akan tipu, Bu, karena aku punya kecerdasan kinestetik." Ya kan? Tipu kalau ibu yang penekan. Karena ibu gak punya kecerdasan kinestetik. Ada juga anak yang senang sekali dengan kecerdasan naturalis, interaksi dengan alam. Senang banget kalau pergi ke pantai, pergi ke gunung. Senang sekali ketemu kucing di jalanan. Senang sekali dengan bunga-bunga. Itu berinteraksi dengan alam. Ada juga anak yang terakhir ini senang sekali dengan gambar. Yang kalau gurunya menerangkan di kertas catatannya dia sibuk bikin urat-uratan. Itu artinya anak yang punya kecerdasan picture smart. Di rumah Bapak Ibu cirinya adalah tembok rumah kita itu tidak pernah bersih. Nah, itu artinya anaknya punya kecerdasan picture smart. Siapakah dia yang akan sukses? Semua bisa sukses. Tidak harus yang pintar matematika saja. Itu ya. Saya kasih contoh sebagai penutup acara kita pagi hari ini. Contoh kisah yang paling dekat dengan saya adalah anak saya sendiri. Anak saya itu sejak kecil senang sekali melukis. Saya tanya, "Mau jadi pelukis?" "Enggak, aku cuma hobi melukis." Semua lukisannya ada puluhan, banyaknya ratusan. Saya kumpulkan, saya kirimkan ke majalah, ke tabloid. Ternyata dapat uang. Setiap minggu saya hasilkan lukisan. Walaupun lukisannya hanya begitu saja, tapi lumayan. Setiap minggu dapat uang 100.000, 120.000. Lama-lama uangnya banyak dan dia semakin menikmati lukisan. Kata saya, "Gak apa-apa melukis, yang penting tetap rajin belajar." Ini lukisannya ketika SMP berganti alirannya menjadi aliran hand lettering, bikin kaligrafi tapi dengan kata-kata bahasa Inggris. Saya dapat hadiah dari dia untuk Happy Mother's Day, selamat hari ibu. Dan lalu dia bikin pesanan, casing HP, casing laptop. "Kok jadi pelukis?" "Enggak, aku cuma hobi melukis." Setiap habis melukis, pikiranku terbuka lebar untuk semakin senang belajar. Lukisannya seperti itu. Senang sekali melukis dan ini jadi uang. Casing laptop, ratusan ribu, hiasan dinding, pesanan dari kantor-kantor, itu jadi duit. Gak apa-apa seperti itu melukis. Yang penting dia senang, tetap mau belajar. Tidak ada hobi yang jelek bagi anak-anak kita. Tugas kita adalah bagaimana terus memfasilitasi, memberi kesempatan bagi anak-anak kita mau terus mengembangkan diri. Begitu ibu-ibu semuanya. Ini gayanya anak saya kalau lagi melukis seperti ini. Melukis sebuah restoran di Pejagan sana, restoran pizza, itu dibayarnya berkali-kali lipat jutaan dibandingkan jadi narasumber seperti ini. Kata saya, "Gak apa-apa melukis, yang penting habis melukis tetap rajin belajar." Kalau pulang sekolah, pergi ke tempat lukisan, habis itu kembali lagi ke les-lesan, belajar berlama sampai malam. Alhamdulillah, 2 tahun yang lalu sudah lulus dari SMA Negeri 3 Yogyakarta dan sekarang sudah semester 5 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi jangan sepelekan apapun hobi bakat anak-anak kita. Kita tidak tahu jalan apa nanti yang terbentang bagi kehidupan ini.
penting dia happy menjalannya, kita tinggal support, bantu dengan doa. Begitu deh Bapak Ibu semuanya. Bismillah, kita bagaimana bisa menerima anak-anak kita apa adanya dan bukan karena ada apanya. Tugas orang tua adalah bagaimana supaya anak kita bisa sekolah dengan nyaman dan menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menjadi orang tua yang 4P. Kita ucapkan bersama-sama. Bapak Ibu SMP di Ponorogo adalah Bapak Ibu yang positif, 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 dan positif acting. Semoga dengan positive thinking, positive feeling, positive speaking, dan positive acting, Bapak Ibu semua insya Allah akan menjadi orang tua yang keren dan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan acara. Kalau masih ada acara berikutnya, saya mohon pamit karena sudah menyanggupi mengisi di tempat lain. Sampai ketemu lagi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Pesan saya buat putra putri semua, Bapak Ibu, saya minta tolong sampaikan kepada mereka semua. Anak-anakku, ada salam dari Bunda Cinta, salam sayang, salam kenal, salam cinta. Kata Bunda Cinta, nah, teruslah jadi orang baik, teruslah rajin sholat dan mengaji, teruslah rajin belajar, terbanglah tinggi ke angkasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh, karena kalau perlu kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semua yang kita katakan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sesungguhnya pagi hari ini bukanlah saya yang memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya, tetapi Bapak Ibu semuanya lah sumber inspirasi bagi saya. Saya Bunda Cinta, banyak cinta buat kita semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, hari ini detik ini kita senang jadi orang tua yang bertaubat dari mulai detik ini. Bertaubatnya dari kesalahan kita dalam mendidik anak kita. Saya juga tadi banyaknya baca istighfarnya dari kesalahan saya sebagai seorang orang tua. Karena saya juga punya 2 remaja dan menyadari sebagai guru juga mungkin selama ini belajarnya terlambat ya kita Bapak Ibu, tetapi tidak apa. Lebih baik terlambat daripada tidak belajar sama kita ini. Pak, naik di atas untuk foto bersama biar ada baik. Bapak Ibu yang lain, nomor doorpressnya bisa disiapkan, dilihat nomornya, belum digulung-gulung, dimasukkan di kotak snack ya Bu. Ini monggo Ibu Guru. Oke, selamat ulang tahun Ibu. Semoga usianya barokah, bertepatan dengan kegiatan hari ini. Panjang umur.